Jika salah satu anak perempuannya mati, ayah akan menyantap makan malamnya, ibu akan membasuh kakinya, dan kemudian ia akan pergi tidur, seperti ia lakukan setiap malam. Apabila yang mati itu seorang anak laki-laki, ia akan memukul ibu, kemudian makan malam, dan merebahkan diri untuk tidur. Hai guys, hai opa oma, bapak mama, kakak, adik, rakat-rakat semuanya. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya, Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang tulisan di Cooper, di coopersperistiwa.com yang sudah diposting satu minggu lebih yang lalu, yang berjudul Terlahir Perempuan Lantas. Iya, seperti judul puisi ya. Oke, jadi cerita di balik tulisan ini adalah terinspirasi oleh sebuah buku yang sangat menarik. Buku yang ditulis oleh penulis Arab bernama Nawal El-Saadawi. Dia adalah seorang penulis, psikiater, aktivis feminis, dan pokoknya keren. Dan bukunya yang berjudul Woman at Point Zero, Wanita di Titik Nol, itu saya sangat merekomendasikan untuk sahabat Cooper membacanya. Karena sekali membaca, sekali membuka halaman demi halaman, kita akan terhipnotis untuk menyantapnya sampai habis. Dan saya sudah membuktikannya. Ya, jadi bukunya Perempuan di Titik Nol itu novel non-fiksi, cerita nyata. Jadi cerita nyata tetapi dia kemas dengan bahasa sastra yang sangat menarik, ya bisa mencabik-cabik hati pembacanya, apalagi perempuan. Ya. Dan di sini saya tidak mau review yang panjang lebar ya, tetapi ada refleksi tersendiri dari buku yang saya baca dan tulis yang saya tuangkan dalam tulisan yang bercampur aduk juga dengan curhatan seseorang, curhatan sahabat Cooper pastinya. Ya. Novel yang diterjemahkan ini aslinya itu berjudul bahasa Arab ya. Perempuan di Titik Nol ini berkisah tentang seorang wanita Arab, Firdaus, yang membagi kisahnya kepada penulis menjelang ia menuju tiang gantung untuk menyelesaikan hukumannya. Jadi mereka bercerita di penjara Kanatir ya, di Arab sana. Jadi Firdaus menceritakan kepada penulis bagaimana ia dibesarkan di budaya patriarki, ada banyak perlakuan yang tidak adil yang ia terima, dan juga ya bisa dibilang banyak dia mendapat kekerasan, dan ya kalau bisa menyinggung hak-hak anaknya waktu itu banyak yang tidak terpenuhi. Dan pengalaman-pengalaman hidup ini membentuk dia, mengarahkan dia ya, menjadi seorang wanita malam. Suatu hari ia bertemu dengan Sarifah yang bisa dibilang mengubah pemikirannya, mengubah mindsetnya dia, yang mengarahkan dia kepada konsep diri yang lebih baik. Jadi waktu kecil dia sering dapat bullying, jadi diejek, diolok, bentuk wajahnya, bentuk hidung, muka, segala macam yang tidak baik. Tetapi di tangan Sarifah, si Firdaus ini mulai merasa bahwa dia memiliki wajah yang indah, dia memiliki hidup yang baik, masa depan yang baik, dan dia memiliki memiliki harga bila dia mau memberi harga pada dirinya. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu pertama dengan mencintai dirinya,
jadi mencintai bentuk matanya. Ternyata dia lihat lagi, oh ternyata mata saya indah, tidak besar seperti yang dikatakan. Dan ya dari situ dia mulai mencintai dirinya, dan bisa dibilang dia mengubah mindsetnya dia bahwa dia itu berharga walaupun masa lalunya kelam, walaupun dia banyak mendapat kekerasan fisik, verbal, bukan herbal ya, herbal obat. Jadi seperti itu. Jadi ya dia berubah. Akhirnya dia mendapat pekerjaan walaupun dia masih di koridor menjadi kupu-kupu malam. Tapi pada saat itu setelah dia berubah, dia di dalam novelnya dikatakan bahwa dia menjadi wanita malam yang berkelas dengan tarif yang tinggi. Jadi setelah membaca novel ini, saya teringat juga kisah sahabat Cooper yang pernah curhat tentang bagaimana sang suami dan keluarganya yang sangat mengharapkan anak laki-laki. Jadi suatu hari mereka di klinik untuk USG, ada suaminya, ada mertuanya. Saat dokter mengatakan bahwa anaknya perempuan, sang suami langsung meminta untuk dicek ulang. Terus mertuanya juga seperti itu karena mengharapkan bayinya, anak cucu mereka adalah laki-laki. Dan di situ sang ibu benar-benar merasa sangat terpukul ya, karena dia tidak menyangka bahwa ternyata selama ini ada perbedaan pola pikir tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi menurut dia suaminya sah-sah saja, keluarganya juga sah-sah saja, anak laki-laki atau perempuan yang penting sehat. Tetapi di momen itu dia merasa bahwa kok begini ya. Apa tidak takut cucu mereka, anak yang lagi dikandung ini juga merasa ada penolakan karena dia perempuan. Entahlah, mereka tidak berpikiran sampai seperti itu. Tapi sang ibu dengan pendidikan dan pengalamannya yang cukup baik, dia langsung mengelus anaknya, everything gonna be okay, all is well, dan ya jargon-jargon yang memberi semangat untuk sang anak dan juga dirinya. Dan sampailah ia melahirkan, ternyata benar anaknya perempuan. Mertuanya juga ada ya sedikit muka lain-lain lah katanya. Muka lain-lain apa ya artinya? Pokoknya ya kurang bahagia karena mereka sangat mengharapkan anak laki-laki ya untuk cucu, karena ini cucu pertama dengan budaya mereka yang masih kental banget untuk mengagung-agungkan anak laki-laki. Dalam kisah sahabat saya ini, curhatan sahabat Cooper ini, menurut saya namanya anak sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak juga pasangan yang sangat mengharapkan kedatangan anak tapi belum dikasih. Jadi untuk pasangan yang sudah diberi kepercayaan, mau anak laki-laki atau perempuan, seharusnya kita bersyukur dan juga mengharapkan anaknya sehat. Itu yang paling utama ya. Tetapi walaupun begitu, ada juga budaya orang-orang yang hidup dalam budaya-budaya tertentu dan pengalaman-pengalaman tertentu yang membentuk pola pikir mereka untuk kalau orang mau mirip ngejeng benar ya, yang sangat mengidam-idamkan anak laki-laki. Ya itu saya tidak mau berkomentar soal itu ya, karena ya sekali lagi mereka hidup dengan budaya dan pengalaman-pengalaman yang membuat kepercayaan di dalam hidup mereka. Tetapi dalam tulisan kali ini terlahir perempuan, lantas kenapa? Nah, perempuan akan selalu berada di titik nol bila persepsi tentang perempuan yang lemah, yang tidak layak berpendidikan tinggi seperti kisahnya Firdaus, kemudian menjadi objek seksualitas dan lain sebagainya, yang hidup di budaya patriarki itu akan sulit untuk menghindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi
di zaman revolusi industri ya, di mana semua pekerjaan digitalisasi dan segala macamnya yang tidak begitu mengenal jenis kelamin perempuan dan laki-laki, itu ya bagaimana gemas ya. Ya masih ada pemikiran seperti itu ya, whatever lah. Tetapi untuk kita perempuan, bila kita tidak bisa mengubah pola pikir orang, nah ini kata-kata ini saya ingat psikolog favorit saya waktu kuliah. Dia mengatakan bahwa bila kita tidak bisa mengubah pola pikir orang, berarti yang kita ubah adalah mindsetnya kita, pemikirannya kita. Dimana bagus dan saya apresiasi untuk sahabat saya, dimana dia sangat bagus sekali di saat banyak penolakan anaknya ternyata berjenis kelamin perempuan, dia menguatkan dirinya dan anaknya, all is well, semua akan baik-baik saja. Jadi dia membangun harapan, dia menaruh hal-hal positif pada anaknya. Nah, di sini perempuan harusnya mencintai dirinya terlebih dahulu. Nah, bila kita tidak mencintai dan menghargai diri kita, bagaimana kita meminta orang untuk menghargai diri kita. Nah, dari refleksi di buku ini, di buku Perempuan di Titik Nol ini, mengajarkan kita untuk mencintai diri kita terlebih dahulu. Walaupun dengan tantangan yang hebat, yaitu lingkungan, budaya, ya kata-kata netizen. Apalagi yang paling menyakitkan itu netizen tidak seberapa, tetapi keluarga atau teman dekat itu yang menjatuhkan kita dengan kata-kata mungkin itu agak berat. Tetapi dalam buku tadi refleksinya adalah mencintai diri kita, itu yang pertama dan itu yang utama. Selanjutnya terserah Anda. Nah, selanjutnya ya buktikan bahwa menjadi perempuan, terlahir perempuan, lantas ya menjadi perempuan ya menjadi suatu anugerah. Dan anugerahnya karena hanya perempuan yang bisa menstruasi, yang bisa melahirkan, yang bisa menyusui, dan anugerah-anugerah ini yang harusnya tidak menempatkan perempuan di titik nol, tetapi menempatkan perempuan di titik di mana ada bersama makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu Adam. Oke, sampai di sini kisah di balik tulisan Terlahir Perempuan, lantas. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, pakai masker, cuci tangan, dan jangan terlalu pesta-pesta atau pesta-pesta agak jarak-jarak. Saya lihat di Flores sudah banyak sekali pesta, tetapi ya hati yang bahagia adalah obat. Oke, semoga corona jauh, sehat selalu. Salam buat orang yang ada di samping Anda.